OJK mendapatkan penghargaan menjadi penyidik terbaik dari Bareskrim Polri. Ya, saya nggak tahu ya dari tanda kutip itu penyidik terbaik di bidang apa ya, karena kita memang sampai detik ini ya belum ada kedok dari pinjol legal yang dibongkar oleh OJK. Padahal permasalahannya terus terjadi di tengah masyarakat, apalagi teman-teman semuanya yang mengalami atau yang langsung merasakan bagaimana tekanan dan besarnya rasa ketakutan ketika meminjam di pinjaman online, khusus sektor yang telah jelas legalitasnya yang terjamin menurut versi OJK tadi, yaitu pinjol legal. Ada 102 yang terdaftar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau OJK, dan ada beberapa lainnya yang langsung di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Dan sekarang saya melihat ada postingan, bukan saya nggak support ya dengan pekerjaan OJK bagaimana, cuman penyidik terbaik dari dasar apa ini gitu loh. Ya, kenapa yang dari dulu masalah yang selalu saya bahas, saya aja hadir di sini sudah 4 tahun lebih. Ya, sudah 3 tahun lebih, mohon maaf, sudah 3 tahun lebih. Ya, pernah nggak dari Satgas Waspada Investasi ini menyelidiki kasus dari pinjol legal yang hampir bergulir terjadi setiap hari? Ya, ini tanpa jeda, ini terjadi setiap hari. Ya, kenapa tidak pernah ada kasus dari pinjol legal yang diangkat? Kalaupun ada di beberapa kasus kemarin itu ada penggerebekan dari pinjol ilegal, dan di dalam itu mendapati ada beberapa pinjol legal, tapi seakan itu dibungkam, seakan itu ditutupi bahwa ini telah dinaungi OJK langsung gitu. Jadi seakan tidak ada ranah atau celah buat Satgas Waspada Investasi ataupun dari penyidik-penyidik lainnya untuk menyelidik kasus ini. Ya, sekarang mereka mendapatkan penghargaan penyelidikan terbaik dari Bareskrim Polri. Dari segi mana? Gitu loh. Ya. Kenapa permasalahan pinjol, kalau memang dia diberikan penghargaan penyelidikan terbaik, kenapa masalah pinjol legal sampai detik ini tidak terbongkar kedoknya? Ya. Kenapa selalu ditutupi? Ini yang jadi permasalahan bagi saya. Ini ada postingannya, saya munculkan aja. OJK menerima penghargaan penyelidikan terbaik dari Bareskrim Polri. Teman-teman semuanya boleh memberikan pendapat. Ya, bagaimana menurut versi Anda? Apakah ini pas, biasa-biasa saja atau bagaimana? OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk PPNS. Sampai dengan saat ini penyidik OJK telah menyelesaikan penyelidikan 93 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. 93 tindak pidana di dalam sektor jasa keuangan. Ya, kebayang nggak? Kasus pinjol nggak masuk loh. Gila gitu loh. Jadi penagihan yang di luar SOP selama ini, penerapan bunga selama ini, penggiliran data selama ini tidak masuk ke ranah pidana bagi Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kesimpulannya seperti itu jadinya. Karena 93 perkara tidak masuk pinjaman online. Ya. Pada dasarnya korban dari pinjaman online puluhan juta ada di Indonesia ini. Ya. Mulai dari penerapan bunga yang besar, penyebaran data, penagihan yang tidak manusiawi, ini nggak pernah dibongkar dan tidak pernah diselidiki. Ya, jadi percuma dong penghargaan terbaik yang diberikan oleh Bareskrim Polri ini untuk penyidik OJK. Karena kasusnya yang jelas-jelas dari dulu, ya itu aja, modus itu aja. Penagihan, penyebaran data, pembobolan data, kejahatan, membobol akun dan segala macamnya tidak pernah terbongkar selama ini. Ya, jadi pertanyaan saya, ada apa gitu loh? Ada apa dengan penyidik OJK yang telah diberikan penghargaan terbaik? Kenapa tidak bisa membongkar kasus pinjol legal yang selama ini menjadi duri di dalam masyarakat? Silakan teman-teman semuanya isi di kolom komentar. Kapan perlu silakan ini di-share ke Otoritas Jasa Keuangan biar mereka melihat juga. Ya, apakah kasus-kasus yang terjadi selama ini di tengah masyarakat akibat dari pinjol legal itu adalah legalitas yang pas? Apakah itu SOP yang tepat gitu loh? Ya,
banyak penerapan bunga tidak sesuai, banyak penagihan yang tidak sesuai aturan, belum lagi penyebaran data, belum lagi penekanan, belum lagi pengancaman dengan mereka tidak menyebutkan nama aplikasi dari manapun. Kenapa itu tidak diselidiki? Ya, kenapa ini selalu dikambing hitamkan ke pinjol ilegal? Sudah jelas-jelas orang-orang ini terjebaknya di pinjol legal. Ada apa dengan penyidik yang diberikan penghargaan terbaik oleh Bareskrim ini? Ya, teman-teman semuanya boleh bantu jawab di kolom komentar, dan dibantu juga ini untuk di-share biar permasalahan pinjol ini meredup di 2023 besok gitu loh. Bukan malah makin besar. Ini kayaknya potensinya makin besar kalau seperti ini, karena memang tidak ada yang ditakuti oleh pelaku usaha jasa keuangan non-bank, khususnya bagi pinjaman online. Ya, nggak ada yang mereka takuti. Jadi mereka sesuka hati mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang mau mereka lakukan ya mereka lakukan aja. Ya, yang mau mereka kerjakan ya kerjakan aja. Mau sesuai atau tidak sesuai, persetan dengan hal itu gitu loh. Ya, kalau ini selalu tidak ada yang ditakuti oleh pinjol, saya yakin 2023 nanti akan makin banyak, bukan berhenti. Ya, justru korbannya akan makin parah daripada ini. Ya, akan banyak kejutan-kejutan di 2023 nanti, orang-orang yang nekat mengakhiri hidup mereka kalau versi pinjol masih tetap seperti ini. Ya, habis itu lagi di sini ini. Pada 24 November 2022, OJK menerima penghargaan atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan dari Bareskrim Polri. Penghargaan yang diberikan kepada 7 kementerian dan lembaga yang memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ya. Jadi dengan adanya berita ini, saya melihat ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Ya, kasus yang seharusnya sudah terbongkar sejak dulu-dulunya gitu. Sampai detik ini nyaris kasus itu tidak tersentuh. Ya, padahal korbannya setiap hari, ratusan orang bahkan ribuan orang setiap hari menangis karena beratnya bunga yang diterapkan pinjol. Menangis karena tekanan yang selalu diberikan oleh debt collector. Menangis selalu karena ancaman yang ada. Tapi kasus ini tidak pernah dibongkar. Hanya ada aturan-aturan yang diposting di Instagram. Ya, aturan itu sengaja diposting supaya suatu saat kalau ada yang komplain OJK tidak menanggapi tentang masalah pinjol, OJK bisa munculkan bukti. Kami sudah posting kok di Instagram. Salah Anda tidak menengok. Jadi hanya sebatas untuk mencari pelarian keselamatan suatu saat nanti. Seakan seperti itu aja postingan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Habis itu kita lari ke OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wanarta. Ya. Permasalahannya entah seperti apa. Saya tidak mendalami hal ini. Dan saya juga tidak mencari beritanya seperti apa. Yang saya mau tangkap di sini adalah saya hanya mengembalikan kepada kasus pinjol. OJK memang hebat, bisa mencabut izin asuransi, izin bank, ya, izin-izin dari perbankan manapun yang dinaungi mereka bisa cabut. Tapi kenapa masalah 102 pinjol yang telah mereka terbitkan izinnya tidak ada satupun yang dicabut? Apakah OJK sudah yakin 102 pinjol legal yang telah mereka resmikan itu benar-benar telah mentaati aturan? Tidak ada terjadi permasalahan di masyarakat? Ini loh yang jadi pertanyaan saya. Apakah OJK telah membenarkan apapun yang terjadi saat ini? Sehingga OJK yang mendapatkan penghargaan terbaik tadi tidak mau menyelidiki 102 pinjol legal yang telah jelas legalitasnya menurut versi mereka, yang telah ada di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kalau memang OJK mendapatkan penghargaan sebagai penyelidik terbaik atau penyidik terbaik dari Bareskrim, otomatis 102 pinjol legal yang telah mereka izinkan, setengah dari itu pasti bermasalah saat ini. Ya, kalau memang OJK sehebat ini bisa mencabut izin asuransi, harusnya beberapa dari pinjol, bahkan puluhan dari pinjol legal juga berbarengan harus dicabut izinnya gitu loh. Ya, tapi kembali saja ke Otoritas Jasa Keuangan. Mereka mau bekerja secara nyata atau mau bekerja secara data saja. Ya.
bekerja terjun ke lapangan atau mau bekerja secara media saja. Ya, kembali ke teman-teman yang menyaksikan semua drama dari OJK yang terjadi saat ini terhadap pinjol. Bagaimana menurut versi Anda? Apakah benar OJK saat ini telah bekerja maksimal menangani masalah-masalah pinjol, atau OJK hanya mengurusi izin-izin pinjol? Ya. Dan saya juga menampak ada posting OJK, beberapa logo mereka, padahal logo ini bukan masalah yang baru ya, masalah yang sudah sangat sering dipalsukan, dicimplah oleh orang lain, disalahgunakan oleh orang lain atau perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar. Tapi OJK hanya melakukan postingan melalui media mereka. Ya, tidak mengejar pelakunya langsung, sehingga orang-orang ya dengan enaknya, dengan mudahnya mengambil logo dari OJK ini seakan-akan mereka telah terverifikasi dan terdaftar. Jadi cukup banyak permasalahan. Kalau memang ada yang mau membongkar permasalahan yang terjadi dari OJK ini, saya yakin lembaga OJK akan tutup habis gitu loh. Tapi siapa yang mau membongkar masalah ini? Ya, mudah-mudahan kita berharap suatu saat nanti akan ada orang yang akan merevisi semua anggota OJK dan membongkar kebusukan-kebusukan yang terjadi selama ini, khususnya tentang kasus dan masalah pinjol yang selalu dibiarkan. Dan untuk teman-teman saat ini yang terjebak di pinjol, saya harap tolong kondisikan pemikiran Anda, jangan terlalu terhanyut dengan sebuah ancaman. Metode-metode penagihan memang banyak karena mereka mengejar target menjelang akhir tahun ini. Persiapkan mental dan pemikiran Anda, yang jelas risikonya hanya satu, kredit bermasalah atau skor kredit bermasalah. Ya, kemungkinan besar nama Anda akan masuk ke dalam daftar hitam dan daftar untuk orang-orang yang diberikan kredit dengan berisiko. Ya, cuman itu aja. Jadi jangan ditambah-tambah lagi yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, karena Anda tidak mendapatkan payung solusi yang jelas meskipun sudah ada Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili suara teman-teman semuanya dan dibantu juga share. Mudah-mudahan ini tembus sampai ke Otoritas Jasa Keuangan, dan saya pengen banget bertanya langsung ke OJK syarat utama mereka mengeluarkan izin dari pinjaman online. Saya pengen banget gitu loh. Dan mudah-mudahan saya mempunyai kesempatan suatu saat untuk duduk langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lainnya untuk menanyakan kasus-kasus pinjol ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.